Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada segmen yang ketiga pada topik atau bahasan analisa lokasi. Jadi pembahasan di segmen ketiga ini adalah melanjutkan dari pembahasan pada segmen sebelumnya yang kedua, yaitu yang sudah kita bahas tentang metode pemilihan alternatif lokasi dengan pendekatan ranking prosedur dan juga dengan pendekatan metode analisa gravitasi. Nah, pada segmen yang ketiga ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasannya dengan metode Brown and Gibson ya. Kemudian nanti kita akan coba bahas juga Westfield's methods dan yang kelima dan nanti kita akan bahas terkait dengan greedy heuristic ya for set covering problem. Baik teman-teman sekalian, mari kita simak penjelasan untuk metode yang ketiga yaitu adalah metode Brown and Gibson. Metode Brown and Gibson ini menjadi metode yang cukup banyak diminati dalam analisa lokasi ya karena pada prinsipnya metode ini mampu memfasilitasi atau menggabungkan faktor-faktor yang kita sebut sebagai faktor kuantitatif atau faktor objektif dengan faktor atau pertimbangan yang lebih ke arah kualitatif ya atau biasa kita sebut sebagai pertimbangan subjektif. Sehingga dalam konteks Brown and Gibson ini akan menggunakan konsep preference of measurement ya karena ya kita akan lihat, kita akan ukur ya mana dari kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan itu yang lebih disukai. Nah, tentunya kriteria-kriteria itu juga menyangkut kriteria yang objektif dan kriteria yang subjektif. Ada beberapa langkah ya secara umum yang bisa kita ikuti ya untuk menjelaskan ya tentang ini metode tersebut. Langkah yang pertama adalah kita akan langsung mengeliminasi alternatif yang pada prinsipnya ya sudah jelas tidak memenuhi syarat atau tidak layak. Misalnya harga lahan melebihi budget untuk investasi lahan, maka pada kasus ini alternatif tersebut bisa langsung kita eliminasi karena memang sudah kita tetapkan ya budget kita di maksimal angka sekian. Ketika ada alternatif yang memiliki biaya biaya investasi lahan lebih dari itu, maka sudah otomatis kita akan putus ya, kita akan langsung tiadakan ya eh, ini alternatif tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kita tentukan performance of measurement dari faktor objektif. Jadi kita akan tentukan eh, ya objective factors-nya. Nah, objective factors ini ya biasanya berhubungan dengan biaya begitu ya. Untuk bisa menghitungnya kita akan gunakan rumus seperti ini. Ya, satu dibagi dengan cos ya, sigma dari super cos ya. Kemudian yang ketiga adalah kita tentukan faktor subjektif. Jadi setelah kita bisa menentukan faktor objektif, maka langkah berikutnya adalah menentukan faktor subjektif yang berpengaruh secara signifikan terhadap penentuan lokasi. Ya, rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Ya, subjektif faktor sama dengan W1 kalikan R1 tambah W2 kalikan R2 tambah W3 kalikan R3. Di mana W itu akan menunjukkan rating faktor ya untuk tiap faktor subjektif yang ada, sementara R ya ini adalah rating faktor untuk alternatif ya untuk alternatif berdasarkan faktor subjektif yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini adalah rumusnya kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang keempat, langkah keempat adalah kita menentukan bobot faktor objektif ya. Ya. Bobot faktor objektif atau K gitu ya dan nilai LPM ya. LPM ini adalah location preference measurement. Jadi kita tentukan ya faktor objektifnya itu berapa ya, andai kata faktor objektifnya 80% maka K-nya adalah 80%. Sehingga dengan demikian jika faktor objektifnya 80% maka faktor subjektifnya menjadi 1-K atau 20%. Kira-kira demikian. Nah, kenapa faktor subjektifnya diberikan bobot yang kecil ya karena harapannya gitu ya hasil dari perhitungan LPM ini akan bisa menghasilkan ya hasil yang objektif ya yang memiliki tingkat objektivitas tinggi sehingga eh, ya bobot dari subjektifnya dibuat kecil ya bobot faktor subjektifnya dibuat kecil. Nah, kira-kira demikian. Nah, ini rumus akhirnya kita akan tentukan LPM-nya ya diperoleh dari nilai K, bobot K ya, bobot faktor objektif dikalikan dengan objektif faktorsnya ditambah 1-K dikalikan subjektif faktorsnya berapa. Nah, kita akan lihat contoh kasusnya.
ya dengan menyimak sebuah kasus seperti ini. Ya, jadi kita coba untuk menghitung objective factors-nya dulu ya dengan menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan di depan, yaitu 1 dibagi dengan C kalikan seper C, ya, sigma seper C. Nah, sekarang kita lihat ya. Misalnya kita punya alternatif lokasi ada 3, A, B, dan C. Ya. Kemudian ada biaya tenaga kerja, biaya distribusi untuk masing-masing lokasi, tax dan biaya pajak ya atau biaya lainnya juga di sini disebutkan. Untuk lokasi A 3,62, 2,08 untuk distribusinya, tax-nya 0,25, sementara biaya others-nya adalah 4. Ya, anggaplah nilai ini mewakili 1 miliar. Ya. Nah, maka kalau kita ingin mengetahui berapa nilai objektif faktorsnya untuk alternatif A, gitu ya, maka tinggal kita hitung dulu, ya, masing-masing lokasi A ini total cost-nya berapa, ya, kemudian 1 per C-nya ini berapa, ya, baru kemudian nanti kita masukkan dalam rumus yang ada di depan tadi. Ya, maka kita bisa lihat di sini, ya ini kalau kita jumlahkan semua, ya, 3,62 tambah 2,08 tambah 0,25 tambah 4,0 maka total C-nya, total cost-nya adalah 9,95. Nah, dengan demikian ya, kalau kita hitung juga lokasi B dengan cara yang sama maka kita memperoleh angka 10,45. Untuk lokasi C pun juga demikian, 3,75 tambah 2,9 tambah 0,4 dan tambah 4, maka total C-nya adalah untuk lokasi yang ke C ini adalah 11,05. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan angka ini, maka seper C-nya juga bisa kita hitung. Ya, pada prinsipnya ini adalah 1 dibagi dengan nilai C itu sendiri, maka lokasi A seper C-nya adalah dapat nilai 0,1, lokasi B 0,09, lokasi C adalah 0,0904. Ya, maka secara keseluruhan, secara agregat, ya sigma dari seper C adalah 2,86. Nah, maka hasil perhitungan ini coba kita masukkan dalam rumus tadi, ya, untuk masing-masing objektif faktor baik A, B, dan C. Ya, rumusnya tadi adalah 1 dibagi dengan ya C ya kalikan dengan sigma seper C. Kan gitu ya. Maka kita bisa dapatkan C-nya adalah 9,95 untuk lokasi A ya. Kemudian dikalikan dengan sigma yang seper C-nya adalah 0,286695. Maka untuk objektif faktor A ya ini bisa mendapatkan skor akhir sebesar 0,35. Begitu pula juga untuk objektif faktor untuk lokasi B. Dengan cara yang sama, dengan rumus yang sama kita akan peroleh nilainya adalah 0,3378. Ya, untuk yang C pun juga demikian. Ya, kita bisa mendapatkan nilainya adalah 0,3156. Ya, maka ini adalah objective factors ya, menghitung hasil perhitungan dari objective factors untuk masing-masing lokasi alternatif A, alternatif B, dan alternatif C. Nah, andai kata ini semua kita jumlahkan nilai-nilai ini, maka ya, karena ini tadi prinsipnya adalah nilai ya keseluruhan begitu ya, nilai objektif faktor keseluruhan, maka ini kalau kita jumlahkan ya, maka seharusnya ini kalau perhitungan kita benar maka nilainya adalah 1. Ya. Nah, ini dipisah-pisah karena ya ini kan dibandingkan begitu ya relatif ya terhadap apa namanya keseluruhan ya lokasi A, B, dan C yang ada. Ya. Jadi informasinya kita simpan dulu untuk OFA, OFB, dan OFC. Nanti kita akan gunakan lagi pada saat kita menghitung LPM. Ya. Nah, sekarang kita beralih ke subjective factors. Maka subjective factors ini adalah faktor subjektif yang biasanya kita pertimbangkan dengan melihat preferensi, ya preferensi kita terhadap suatu kriteria tertentu. Ya. Nah, umumnya kita akan melakukan perbandingan begitu ya, pairwise comparison antara beberapa kriteria dan kita akan bisa memberikan bobot ya dengan nilai apa ya, 1 apabila dia lebih penting sementara 0 ya, ya kalau dia apa ya, dianggap tidak lebih penting ya. Jadi misalnya begini, jika faktor A dibandingkan dengan faktor B, ya maka di mana faktor A ini lebih penting dibanding faktor B, maka faktor A akan diberikan nilai 1. Ya, ketika A dibanding dengan B ini lebih penting A, maka nilai A diberikan 1, sementara faktor B diberikan nilai 0. Ya, karena dia dianggap tidak lebih penting daripada si A tadi. Maka
harus diberikan nilai yang lebih rendah. Nah, teman-teman sekalian, ya, di sini juga diberikan informasi bahwasanya, jika kedua faktor itu baik A maupun B ternyata memiliki tingkat kepentingan yang sama, kita memberikan bobot preferensi yang sama, maka kedua faktor tersebut akan diberikan nilai 1. Artinya faktor A dibandingkan dengan faktor B maka nilainya 1. Begitu pula juga faktor B ketika dibandingkan dengan faktor A maka juga akan diberikan nilai 1. Karena pada prinsipnya masing-masing punya kedudukan atau tingkat kepentingan yang sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Apabila kita punya 3 faktor subjektif, yaitu terkait dengan fasilitas pendidikan, ketersediaan fasilitas perumahan, dan sikap masyarakat, maka kita bisa menghitung, ya, masing-masing faktor subjektif ini, ya, pada alternatif yang kita miliki itu seperti apa. Ya, nanti nanti orientasinya ke sana. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini pair wise comparison terhadap faktor subjektif yang sudah kita berikan tadi. Jadi kita lakukan pair wise comparison terhadap kriteria yang akan kita gunakan, atau kita berikan pair wise comparison terhadap faktor subjektif yang sudah kita pilih tadi. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada pendidikan, ada perumahan, ada sikap masyarakat. Di bagian atas pun juga ada. Maka kita bisa lihat, ya. Misalnya adalah nilai ini ya, pendidikan ya. Pendidikan di sini dibandingkan dengan perumahan, ya, nilainya 1, ya. Ya. Jadi nilainya 1. Maka dalam konteks ini, maka faktor pendidikan ini lebih penting daripada faktor perumahan. Karena pendidikan ketika dibandingkan dengan perumahan nilainya 1. Ya. Dan ketika kita lihat sebaliknya, perumahan dibandingkan dengan pendidikan nilainya justru 0 perumahan. Maka bisa kita katakan ya, pendidikan ini lebih penting daripada faktor perumahan. Ya, oleh karena itu kita perlu cermat ya di dalam memberikan nilai-nilai ini, karena pemberian nilai-nilai ini nanti suatu saat akan dibalik. Ya, artinya kalau kita bandingkan pendidikan lawan perumahan, maka kita berikan nilai 1, artinya pendidikan ini lebih diunggulkan atau lebih dipentingkan. Tapi kalau kita melihat di lapangan misalnya, ya perumahan dibandingkan dengan pendidikan, tapi ternyata diberikan nilai 0, maka secara umum, maka seharusnya pendidikan itu lebih penting pada faktor perumahan. Karena di sini diberikan 0 ya untuk perumahan ketika dibandingkan dengan pendidikan. Ya. Nah, dengan pendekatan yang sama pun juga kita bisa melihat ya pada perbandingan yang lain gitu ya. Yang misalnya adalah terkait pendidikan dengan sikap masyarakat. Ketika kita lihat di sini pendidikan terhadap sikap masyarakat, maka nilainya diberikan 1. Ya, artinya ya pendidikan ini dianggap ya lebih dipentingkan daripada sikap masyarakat. Tapi ketika kita lihat kebalikannya, sikap masyarakat yang dibandingkan dengan pendidikan, maka ternyata juga nilainya 1. Artinya sesungguhnya pendidikan dengan faktor sikap masyarakat itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, karena ketika dibalik pun juga nilainya adalah 1. Ya, kira-kira demikian. Ini mekanisme atau pendekatan logika yang bisa kita pakai dalam rangka memberikan nilai-nilai pada pair wise comparison ini. Nah, teman-teman sekalian, ya, maka ketika kita akan menghitung ya subjective factors, maka kita coba kalkulasikan dulu ya hasil sementara pair wise comparison ini. Maka pendidikan ini nilainya 3 misalnya, perumahan nilainya 1, kemudian sikap masyarakat ya kita jumlah nilainya adalah 3. Maka total skornya ada 7. Maka jika kita diminta untuk menghitung berapa sih bobot untuk masing-masing faktor subjektif ini, maka nilainya kurang lebih ya 3 dibandingkan dengan 7, 1 dibandingkan dengan 7 adalah ini, dan 3 dibandingkan 7 adalah 0,43. Sama dengan halnya tadi, ketika kita jumlah, ini tentunya harusnya sama dengan 1. Ya. Andai kata tidak persis sama dengan 1, mungkin terjadi karena adanya pembulatan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sudah tahu tadi ya, yang sudah kita hitung di sini adalah pair wise comparison untuk masing-masing faktor subjektif ya, maka masing-masing faktor subjektif tadi tentunya kita akan hubungkan dengan masing-masing alternatif yang ada. Andai kata kita tadi punya alternatif A, alternatif B, alternatif C, begitu ya. Ya, maka di sini kita akan bisa hitung begitu ya. Untuk kasus subjektif faktor-faktor pendidikan, maka kira-kira mana sih di antara alternatif A, B, C ini yang lebih diprioritaskan? Ya, sama pun juga dengan tadi cara membacanya ya. Andai kata A dibandingkan dengan B nilainya ini adalah 1, maka A ini lebih unggul daripada B. Nah, sekarang tinggal kita cek lagi ya.
Ya, kebalikannya bagaimana di sini? Kalau ini B dibandingkan dengan A, ternyata nilainya adalah B itu 0, maka sesungguhnya ya A itu memang lebih diunggulkan daripada si B ini. Ya, andai kata nanti misalnya pada kasus yang lain ini nilainya sama-sama satu ya, maka kedudukan A dan B itu ya, misalnya bukan 0 tapi satu, maka kedudukan A dan B ini adalah ekuivalen atau setara. Nah, dari pendekatan yang sama itu pula kita bisa menentukan ya berapa sih sebetulnya nilai ya untuk alternatif A ini nilai bobotnya berapa, bobot ratingnya. Kita bisa jumlahkan. Ya, misalnya adalah ini 2 dibandingkan dengan jumlah total maka adalah 0,33. 0,17 ini pun juga demikian 1 dibanding 0,6, sementara 3 adalah 3 dibanding dengan 6 sama dengan 0,5. Maka ini adalah bobot dari masing-masing faktor subjektif tadi. Nah, informasi inilah yang nanti akan kita coba ramu gitu ya menjadi perhitungan SFA. Kalau yang tadi depan kan juga kita menghitung OFA pada akhirnya, maka di sini pun juga ada SFA, SFB, SFC dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan bahwa subjective factors pada akhirnya ini akan kita hitung berdasarkan kriteria-kriteria yang kita miliki. Ya. Nah, pertanyaannya dari mana angka-angka yang ada di dalam gambar ini? Maka sebetulnya cara berpikirnya adalah begini, ya. 0,43 ini diambil dari faktor subjektif untuk pendidikan. 0,14 diambil dari ya besaran bobot ya faktor subjektif untuk perumahan. Kemudian 0,43 diambil dari ya hasil dari bobot faktor subjektif untuk sikap masyarakat. Ya, masuk ke sini. Ya, karena ini terkait dengan faktor subjektifnya gitu ya, maka setiap faktor subjektif B dan C juga akan memiliki nilai yang sama. Ya, Anda lihat di sini nilainya ini sama. Ya. Hanya membedakan adalah yang di belakangnya. Yang di belakangnya ini ya faktor pengalinya ini adalah bagian dari bagian dari alternatif ya, tiap alternatif ABC ya pada konteks apa itu namanya subjektif faktornya. Jadi kalau misalnya kita bicara A, maka kita akan lihat A berapa nilai A untuk misalnya tadi faktor pendidikan. Ya, kita lihat di sini kalau ini tadi adalah 0,43 itu adalah dari sini pendidikan ya. Maka ini dikalikan pun juga dengan ya besaran bobot ya pada alternatif A. Berapa nilainya? Ya, untuk faktor pendidikan adalah 0,33. Maka 0,33 dikalikan ke sini. Begitu pula juga dengan 0,14 ini. 0,14 ini adalah bobot untuk faktor subjektif perumahan. Ya, 0,14 adalah untuk perumahan. Ya, maka 0,5 dari mana? Ya. Nah, kita lihat faktor subjektif yang perumahan yang mana? Yang ini kan. Ya, kemudian berapa kira-kira besar dari apa namanya? Ini ya subjektif faktornya ya untuk faktor perumahan. Maka nilainya adalah 0,5. Maka ini yang lari ke sini. Nah, cara yang sama pun juga demikian untuk SFA B untuk yang 0,43 ini. Atau kita sebut dengan sikap masyarakat. Dikalikan dengan ya sikap masyarakat juga pada alternatif A. Maka nilainya adalah 0,33. Maka ini lari ke sini. Nah, cara yang sama pun juga demikian pada SFB dan SFC. Ya, maka kita akan temukan di sini SFA ditambah SFB ditambah dengan SFC sama dengan 1. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini menunjukkan kalau sudah sama dengan 1 berarti nggak ada yang salah atau nggak ada yang kurang dalam perhitungan kita. Ya, karena memang ini adalah dari bobot kan sebetulnya ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, lalu bagaimana endingnya mempertemukan antara perhitungan eh, objektif faktor dengan subjektif tadi? Maka kita hubung dengan perhitungan LPM sebetulnya, location preference measure, ya ukuran preferensi lokasi. Nah, kita kembalikan lagi ke tadi, karena kita punya faktor objektif itu 80%, maka K-nya ini kita berikan nilai 80%. Sementara faktor subjektifnya otomatis adalah 100% kurangi 80 yang ini menunjukkan hasil akhir adalah 20%. Ya, maka untuk menghitung LPMA, location preference measure untuk alternatif A, ya, maka kita bisa hitung bobot dari faktor subjektif untuk lokasi A 80% di sini kita kalikan dengan OFA yang ada di sini. Nah, ini lari ke sini. Begitu juga ya LPMA ya untuk yang ini.
apa namanya, subjektifnya. Subjektif tadi bobotnya adalah 20%, maka kalikan lari ke sini, ya. Maka berapa sih kira-kira besaran subjektif faktornya? Maka subjektif faktornya untuk alternatif A nilainya adalah 0,358. Maka ini masuk ke sini. Nah, ini kalau kita sudah jumlah, kita kalkulasikan, maka LPMA adalah dapatnya 0,351. Dengan cara yang sama, LPMB pun juga dapat nilai, yaitu 0,31. Yang C pun juga demikian, 0,33. Ya, maka kita bisa lihat dari sini, LPM manakah yang akan digunakan atau yang akan dipilih, itu adalah LPM yang memiliki nilai LPM terbesar, location preference measure yang terbesar. Nah, dalam hal ini yang terbesar yang apa? Yang terbesar adalah yang LPMA. Artinya alternatif terbaik yang adalah alternatif A untuk kebutuhan apa namanya, kasus yang kita pecahkan dengan pendekatan Brown and Gibson di sini. Ya. Jadi yang terpilih adalah LPM yang terbesar, sehingga yang terpilih adalah yang di sini. Kira-kira demikian. Nah, ini adalah perhitungan dengan menggunakan metode Brown and Gibson. Oke, ya. Semoga ini cukup bisa memberikan penjelasan yang lengkap kepada teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pendekatan atau metode yang keempat atau yang disebut sebagai Westphal method. Westphal method ini juga termasuk metode kuantitatif untuk menentukan posisi dalam suatu koordinat, ya, yang mana barang tersebut akan ditempatkan di antara beberapa fasilitas lainnya yang sudah terpasang. Ya, mungkin barang itu bisa juga diterjemahkan menjadi plan layout tertentu yang berada di dekat beberapa fasilitas layout plan layout lainnya. Nah, ini intinya adalah metode kuantitatif, ya, di mana kita akan menentukan, ya, dengan koordinat, ya, dengan fungsi koordinat. Ukuran yang kita tempuh atau ukuran yang kita gunakan dalam metode Westphal ini adalah ukuran Euclidean. Ya, ukuran Euclidean itu adalah ukuran terdekat dari jarak dari lokasi X ke lokasi C, di mana jarak ini adalah merupakan garis lurus. Selain Euclidean itu ada, ya, ukuran jarak Manhattan yang menunjukkan tidak diambil dari garis lurusnya tapi dari horizontal maupun vertikal. Ya, kira-kira demikian. Ya. Nah, ada juga nanti apa dengan pendekatan yang lain, tapi intinya di dalam Westphal ini kita akan gunakan ukuran jarak Euclidean. Baik, ya, teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin untuk memperjelas, ya, apa suatu case di sini, maka kita berikan contoh soal, ya. Anggaplah 2 buah mesin fax yang akan digunakan oleh 4 departemen, ya, di mana koordinat keempat departemen, ya, keempat buah mesin dan rata-rata jumlah pemakaian mesin ini, ya, dinyatakan dalam tabel berikut. Jadi, anggaplah koordinat keempat buah mesin itu sudah ada, ya. Koordinat, ya, keempat buah mesin itu sudah ada. Jadi koordinatnya misalnya departemen 1 koordinatnya X-nya 10, Y-nya 2. Departemen 2 X-nya 10, Y-nya 10. Departemen 3 X-nya 8, koordinatnya 6. Sementara departemen keempat koordinatnya 12 dan Y-nya adalah 5. Ya. Dan misalnya di sini kita diketahui rata pemakaian mesin fax, ya, atau dalam konteks ini adalah mungkin kita bisa setarakan dengan bobot 6, 20, 8, dan 4. Ya, maka ini adalah informasi awal dulu yang akan kita olah dengan menggunakan pendekatan Westphal method. Nah, teman-teman sekalian, pendekatan Westphal method ini, ya, tujuannya adalah meminimalkan total cost pada prinsipnya, meminimalkan TC. Nah, TC ini sendiri diperoleh dari, ya, formula seperti ini, ya, sigma dari C kalikan F. C itu menunjukkan biaya perpindahan, F menunjukkan frekuensi pemindahan, dikalikan dengan akar X min X bar pangkat 2. Di mana X itu adalah koordinat fasilitas pada sumbu X, sementara Y adalah koordinat fasilitas pada sumbu Y. Ya, maka rumus ini akan kita pakai untuk menjustifikasi apakah hasil perhitungan dengan Westphal method kita sudah mencapai titik yang paling optimum. Ya, kira-kira begitu. Nah, mungkin kita bisa langsung ke kasusnya supaya nanti bisa memberikan gambaran, ya. Tapi sebelum kita masuk ke kasus, di sini bisa kita simak dulu, ya, rumusan untuk menentukan koordinat fasilitas X dan koordinat fasilitas Y dengan menggunakan rumusan ini. Nah, ini nanti kita akan olah sehingga kita bisa tahu penempatannya yang terbaik di mana. Nah, langkah-langkah iterasi dalam Westphal method itu kurang lebih hanya ada 3, yaitu langkah 0, langkah 1, dan langkah 2. Langkah 0 ini kita akan menyatakan nilai K pada inisial awal atau inisial seeds itu kita masukkan angka 0.
Jadi rumus ini nanti K-nya kita masukkan 0, di sini pun juga demikian. Untuk langkah 1 berikutnya adalah kita akan menghitung ya nilai K ya X K pangkat K plus 1. Di mana nanti rumus yang kita gunakan adalah ini, sementara Y K plus 1 juga sama. Ya, rumusnya seperti ini, hanya dibedakan di ini. Di antaranya adalah ya, jaraknya apa Y ini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jika ini nanti sudah diselesaikan, maka kita akan lihat di langkah kedua. Jika nilai X pangkat K plus 1 sama dengan atau hampir sama dengan X pangkat K, ya, atau ya pada kondisi yang lain dan pada kondisi yang lain Y K plus 1 hampir sama dengan Y plus K, maka kita diminta untuk berhenti melakukan iterasi. Tapi jika tidak, ya tidak sama, begitu, tidak mendekati, maka nyatakan K ini plus 1. Jadi K-nya menjadi 2. Nanti kalau apa namanya eh, tidak sama, maka nanti K-nya berubah lagi menjadi ya setelah 2 menjadi 3 dan seterusnya. Ya. Jadi intinya begitu ya, nanti kita akan coba dengan menggunakan sebuah kasus supaya bisa memberikan satu gambaran yang lebih lengkap. Oke, ya. Berikutnya ini adalah satu contoh ya, di mana tadi kita sudah disebutkan bahwa kita X1, Y1 itu ada lokasinya masing-masing, ada koordinatnya untuk tiap departemen. Ya, maka kita coba untuk menyelesaikan dengan best fit methods ini ya, dengan data dasar tadi yang di sini saya berikan kotak ya. Ini data dasarnya, maka kita diminta untuk menghitung initial seeds-nya. Rumus initial seed-nya seperti ini saja. Ya, maka kita akan coba menghitung ya nilai ini sendiri ini berapa, ya kemudian nilai ini sendiri ini berapa. Nah, kita coba hitung. Ya. W kalikan XI ya, X1 dikalikan dengan W1 maka ya ini dikalikan 10 kalikan 6 nilainya ke sini. Ini diperoleh dari 2 dikalikan dengan W. Lari ke sini. Begitu juga seterusnya. Jadi W 4 kalikan X4 ya maka ini kalikan 12 sama dengan 48. Nanti berikutnya adalah W 4 kalikan Y4 maka nilainya adalah 5 kalikan 4 jadinya adalah 20. Nah, ini kita bisa hitung semua berapa totalnya, ini berapa totalnya, maka informasi ini kita masukkan ke sini. Jadi andai kata di sini adalah untuk menghitung initial seeds-nya yaitu X pangkat 0 ini, maka ya udah WI kalikan X itu yang mana? Yang ini 372. Maka ini menjadi pembilangnya. Dibagi dengan berapa? Sigma WI. Berapa? Dibagi dengan 3. Maka kalau Anda hitung 37,8 dibagi dengan 38, maka Anda akan mendapatkan nilainya 9,8 di sini. Kira-kira mungkin demikian. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ya, dengan rumus yang hampir sama, kita pun juga mendapatkan nilai Y pangkat 0-nya. Dalam hal ini setelah kita hitung sama dengan 7,4. Maka initial seed ini kita simpan dulu. Ya, kita akan masuk ke langkah pertama sekarang. Kalau tadi ada langkah ke 0, atau mencari initial seed, maka sekarang kita masuk ke langkah 1 atau iterasi pertama. Nah, rumus yang akan kita hitung, kita gunakan menghitung ya nilai X dan nilai Y itu rumusnya menjadi seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan sebetulnya angka-angkanya. Di mana nanti ini kita akan bandingkan dengan X0 dan Y. Misalnya, karena X1 tidak sama dengan X0 dan Y1 tidak sama dengan Y0, maka kita masuk dalam iterasi kedua. Dimulai dari langkah 1 algoritma tadi. Ya. Ya, kira-kira demikian. Nah, gambarnya begitu. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana sih sebetulnya kita bisa menghitung ya nilai ini, mendapatkan Y K plus 1. Ya, maka ini adalah pendekatan matematik biasa. Ya, maka kita lihat rumusnya ini ada apa saja. Oh, ini ada WI kalikan X1, ada WI kalikan Y1 dan seterusnya. Maka itu kita coba apa perhitungan dengan kolom-kolom bantuan seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya. Kita sudah menghitung WI kalikan XI ya, atau W1 kalikan Y1 sudah kita bisa hitung. 60 didapat dari 10 kali 6 ya, lari ke sini. Dan 12 dapat dari 2 kalikan 6 ini. Larinya ke sini 12 ya. Maka untuk mempermudah penyebutan ya, hasil perkaraan W1 kalikan X1 maka disimbolkan dengan huruf A kecil. Begitu juga dengan W1 kalikan Y1 ya disimbolkan dengan huruf B kecil. Nah,
Berikutnya dari rumus ini ya kita coba breakdown ya kolom-kolom bantuannya ya. Maka ini kalau Anda lihat X1 min X pangkat 0 dikuadratkan gitu ya. Maka sesungguhnya ini representasi yang mana? Maka sebetulnya ini adalah merepresentasikan yang ini sebetulnya. Begitu juga nanti yang di sini. Ya, itu akan merepresentasikan yang di sini. Dan ini kan kepakai semua ya. Di sini juga ada, di sini ada dan seterusnya. Nah, maka berikutnya adalah kita bisa lihat di sini, setelah ini kita hitung, anggaplah ini kasih kode C, kasih kode D, maka akar C plus D, ya ini disebut E ya nantinya, itu yang mana sih sebetulnya? Ya, itu yang ini, nilai keseluruhan ini sebetulnya. Nah, ya kira-kira demikian. Nah, ya ini coba kita hitung, di sini ketemunya Departemen 1 5,37, 2,64, 2,25, dan 3,24. Nah, yang ini untuk E yaitu terdiri dari rumus ya, akar dari C plus D. C plus D itu yang ini sama. Dijumlahkan kemudian diakarkan. Kemudian berikutnya juga kita butuh tabel untuk menghitung ada A dibagi dengan E. Ya, A dibagi dengan E. Jadi W1X1 dibagi dengan E. Ya. Nah, maka sebetulnya itu yang mana sih? Sebetulnya itu yang ini. Kira-kira demikian. Nah, begitu terusnya sampai B dibagi dengan E juga demikian. Kita bisa lihat kan. Ya, B itu W1Y1 ya. Kemudian dibagi dengan E. Bagi dengan rumus. Maka itu adalah representasi yang ini sebetulnya. Oke, lanjutnya ya selanjutnya ada di sini juga ada WI ya dibagi dengan E nilai. W ini kan W ya. Nilai E itu kan ini sebetulnya. Yang ini atasnya ini. Nah, yang ini. Maka kita bisa masukkan ke sini. Untuk Departemen 1 nanti nilainya adalah 1,12, untuk Departemen 2 ada 7,57 dan seterusnya. Nah, ya kita bisa hitung kan nanti pada akhirnya ini berapa jumlahnya, ini jumlahnya berapa, ini jumlahnya berapa, gitu kan? Ya. Nah itu dijumlahkan dari atas di sini, ya. Kira-kira demikian. Nah kenapa ini kok dijumlahkan ya? Karena di sini ada ini loh, ada sigma sigma ya. Ya kira-kira seperti itulah, ya. Nah teman-teman sekalian ya, sekarang kita bisa hitung kan setelah dapat nilainya masing-masing ini dapat ya, kita bisa menghitung nilai ini kan. Yang di sini pun juga demikian. Kalau tadi kita bisa menghitung ini, kemudian kita bisa menghitung nilai ini, yang semula tadi bisa menghitung ini, nanti berikutnya bisa menghitung ini, maka ini kalau dijumlahkan ya akan ketemu nilainya ini. Berapa nilainya ini? Ya, ini kita lihat di sini. Sama. Rumusnya sama dengan ini. Begitu juga yang di sini. Dapat dari mana? Dari sini. Nah, ya, kira-kira begitu. Nah, angka inilah yang dibandingkan dengan initial seeds tadi ya. Ya, kalau di sini X1-nya sama Y1 adalah 9,66, ya, maka tadi kita lihat, kita bandingkan kan dengan yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya tadi kita temu 9,8 dan 7,4. Ya, 9,8 dan 7,4 ya. Memang di sini jadi apa? 9,8 dan 7,4 ya. 9,8 di sini lebih kecil, 7,4 yang ini lebih besar ya. Nah, itu kita simpan dulu, kita keep dulu informasi itu. Nah, sekarang karena ini apa namanya ini ya tidak sama ya dengan X0 dan tidak sama juga dengan Y0, maka lakukan iterasi kedua. Ya, kita lakukan iterasi kedua. Nah, jadi kita masuk ke iterasi kedua yaitu kita mengeksekusi langkah satu lagi yang sama seperti ini namanya ya. Nah, sebelum kita melakukan itu maka kita coba dulu untuk menghitung berapa sih total cost-nya. Total cost kira-kira rumusnya seperti ini tadi di depan. Ya, C kalikan frekuensi, kosektan frekuensi dikalikan akar dari X min X pangkat 2 tambah Y min Y pangkat 2. Ya, maka sebetulnya kalau Anda di sini ada tabel atau kolom ini merepresentasikan ini. Ini merepresentasikan ini. Ya, sementara I plus J ya, ini diakarkan dibagi dengan K, ya maka apa namanya ini akan ini ya akan ini ya apa untuk menghitung nanti pada akhirnya untuk menghitung nilai ini ya untuk menghitung nilai ini. Jadi akar I tambah J ini itu sama dengan ini. Nah ini kita simbolkan dengan K. Nah maka informasi ini ya nilai K ini nanti kita akan kalikan dengan bobot WI ini ya, sama dengan bobot ini maka kita bisa mendapatkan nilai TC-nya untuk masing-masing departemen ya.
Nah, anggaplah ya setelah kita bisa menghitung dengan rumus ini gitu ya. Kemudian nilainya itu nanti dikalikan dengan nilai K ini tadi, maka kita peroleh untuk masing-masing departemen itu TC-nya sekian, di sini sekian, sini sekian, segini sekian, kalau dijumlahkan sama dengan 113,5. Ya, ini nilai TC-nya. Nah, nilai TC ini akan kita bandingkan nanti dengan ya apa ya? Dengan iterasi kedua pada langkah 1. Ya, kenapa iterasi kedua pada langkah 1? Karena ini ya tadi ya tidak sama dengan initial seed-nya tadi yang X0 dan pangkat Y0. Maka masuk ke dalam iterasi kedua ya melakukan perhitungan untuk langkah 1 lagi. Nah, nanti di situ kita lihat nih dibandingkan dengan TC-nya yang di langkah atau di iterasi 2 sama ataukah lebih besar ataukah lebih kecil. Kira-kira demikian ya. Nah, ini kita simpan dulu informasi ini. Maka kita masuk nih sekarang ke iterasi kedua langkah ke 1. Anda lihat nih. Sama kan rumusnya. Ini sama. Ini sama dengan yang tadi. Ya. Dengan cara yang sama, dengan memasukkan angka-angka yang sesuaian dengan hasil apa namanya sekarang saat ini, maka kita peroleh nilai X2-nya dan Y2-nya menjadi 9,7 dan 8,2. Ya. Karena X2 tidak sama dengan X1 sebelumnya dan Y2 tidak sama dengan Y1 ya, maka lakukan iterasi ketiga. Ya, karena nggak sama ya kita lakukan iterasi ketiga. Ya. Nah, iterasi ketiga ini kita mulai dari langkah 1 lagi. Namun sebelum itu, Anda jangan lupa menghitung TC-nya. Dari kasus ini diperoleh TC-nya 111,9. Nah, ini kalau kita analisis, kita bandingkan dengan tadi, di sini adalah 113,5, maka sesungguhnya ya nilai yang di sini itu sudah lebih kecil daripada yang di sana tadi. Ya, maka ya sebetulnya apa proses iterasi kita berjalan menuju ke nilai total cost yang nanti lebih murah. Ya, nanti indikasinya lebih murah sudah nggak ada lagi yang bisa lebih murah lagi. Nanti indikasinya adalah kita mendapatkan angka-angka yang mendekati sama. Ya, angka perhitungan yang mendekati sama. Nah, ini contohnya. Ya, tadi iterasi tadi kalau kita ulang iterasi 1 nilainya sekian, TC-nya sekian. Pada iterasi kedua nilainya turun. Pada iterasi ketiga ini juga berubah, nilainya juga turun lagi dan seterusnya. Ya, sampai nanti pada akhirnya ya di sini nilainya itu sudah sama. Ya, sudah sama nih. Karena nilai X dan Y tidak berubah pada iterasi ke-25 dengan koordinat 10 dan 10, maka posisi mesin fax akan diletakkan di koordinat 10,10. Ya, X-nya 10, Y-nya 10. Karena apa? Ini sudah nggak bisa turun lagi, itu sudah mentok. Kira-kira demikian. Ya. Oke, ya bisa dipahami ya. Jadi ini selengkapnya Anda bisa apa namanya simak di bukunya si Heraku halaman 467. Ya. Oke, ya intinya setelah kita evaluasi nilai X dan Y-nya tidak berubah, tetap aja jadi angka yang sama dan ini juga tidak berubah, maka disitulah kita bisa menghentikan proses apa namanya pengerjaan dengan Westwood method ini. Ya. Oke, yang kelima sekarang kita masuk ke yang kelima yaitu kita akan mengenal greedy heuristic for set covering problem. Jadi dengan menggunakan metode ini sebetulnya kita akan menggunakan pendekatan yang kuantitatif juga ya dengan apa ya fungsi tujuan adalah minimasi biaya dan ada beberapa konteks subjek atau constraint-nya. Nah, ini mungkin akan lebih mudah kita pahami ya. Ada beberapa stepnya kalau kita langsung masuk ke dalam kasus di sini. Dan biasanya teman-teman sekalian pengerjaan ini akan menggunakan solver atau beberapa perangkat lainnya yang bisa kita entry-kan fungsi tujuannya apa, kemudian kuncinya apa, sehingga nanti aplikasi itu akan menghitung ya, untuk bisa mendapatkan nilai optimalnya untuk kita. Nah, ini ambil contoh nih ya, sebuah rural country ya, administration wants to locate several medicine emergency. Jadi dia mau menempatkan several medical emergency. Jadi mau menentukan kayak unit-unit respon cepat gitu ya, medical emergency gitu. Ya, so that they can respond to any call in the country within 8 minutes. Jadi dia mau menempatkan beberapa dengan harapan bisa menjangkau beberapa lokasi dalam suatu negara tersebut ya atau negara bagian tersebut dalam waktu 8 menit ya.
Nah, sementara ini informasinya adalah country divided into 7 population. Jadi ada 7 populasi. The distance matrix attached ya. Jadi ini ada distance matrixnya dilampirkan di sini. Kemudian ada informasi the response unit can be located in the center of zone 1 until 7 at cost ya. Jadi kalau kita menempatkan respon unitnya itu ya di lokasi 1 sampai 7 ini ada biaya at cost-nya masing-masing. Ada 100, 80, 20, 10, 90, 90, 10 ya. Jadi ini mewakili puluhan ribu. Ya, misalnya asumsinya seperti ini datanya. Assuming the average travel speed during an emergency is 18 miles per hour. Solve this problem using set covering model. Nah, untuk bisa menyelesaikan dengan set covering model, maka kita harus bikin model matematiknya dulu. Ya, model optimasinya dulu. Nanti fungsinya apa? Fungsinya adalah minimize misalnya. Subject to-nya apa? Nah, ya kita lihat constraint-nya itu nanti diterjemahkan dari sini itu ya dengan merubah sebetulnya distance matrix ini menjadi binary distance matrix. Ya, kalau kita kasih nilai 1, kalau lokasi-lokasi ini dapat ditempuh dalam waktu 8 menit. Kasih nilai 0 jika tidak bisa ditempuh dalam waktu 8 menit. Nah, contohnya adalah sederhana. Ya, jadi di sini ada informasi bahwasanya kecepatannya adalah 60 miles per hour. Jadi setiap jam itu mampu 60 mil. Jadi kalau 60 per hour berarti 1 menitnya adalah 1 mil kan gitu kan. Nah, maka kita lihat di sini. Distance matrixnya ya 1 ke 2 ya, adalah 2, sorry. 1 ke 2 adalah 4. Jaraknya ini adalah 4. Maka sebetulnya bisa nggak 4 ini dicapai 8 menit. Tadi informasinya adalah 60 ya miles ya per menit ya. Berarti 1 menitnya dia mampu mencapai 1 mil gitu kan. Andai kata jaraknya ini 4 ya kecepatannya 1 mil gitu ya. Ya, dia bisa dapat 1 mil setiap menit gitu ya. Maka sesungguhnya di sini ya di bawah 8 menit. Ya kan? Karena jaraknya hanya 4 mil saja. Ya. Sementara 1 milnya ditempuh dengan 1 menit ya. Berarti dia hanya bisa menempuh 4 menit. Maka di bawah 8 menit kan, maka nilainya 1. Kira-kira demikian. Ya, contoh yang lain ya, untuk merubah binary distance matrix ini juga kita bisa lihat dari ya 1 ke 3. Nilainya 12. Ya, 1 ke 3 nilainya 12. Berarti kalau menempuh ini 12 mil, berarti butuh waktu berapa? Ya, maka butuh waktu 12 juga kan. Ya, 12 menit ya, padahal diharapkan 8 menit ya bisa mencapai ke lokasi tujuan. Maka nilainya tidak lagi menjadi 1 tapi menjadi 0. Begitu juga dengan yang lainnya. Maka distance matrix ini nanti setelah kita buat ya menjadi binary ini, 1 menunjukkan dia bisa dicapai kurang dari 8 menit, yang 0 berarti nggak bisa dicapai. Maka informasi ini akan kita buat menjadi fungsi mathematical modelnya. Ya, minimize-nya tentu kita meminimalkan biaya yang kita keluarkan ya X1, X2 sehubungan dengan harga masing-masing. Nah, dikalikan 100 tambah 80 kalikan 2 tambah 220 kalikan 3 ya dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi ini bukan apa namanya kali ya tapi X1, X2, X3 dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini kita bisa lihat ini ada subject to. Nah, subject to ini dari mana? Subject to ini dari ini tadi, dari apa? Dari gambar di sini tadi. Ya. Kalau yang minimize ini kan nilai dari 180 atau 20 ini kalau kita tarik lagi ke depan itu diperoleh dari sini. Nah, ini ya. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 ada 7. Ya, jadi 100 ya, 80 120 dan seterusnya. 100 itu pada apa namanya? X1 gitu ya. Minimize-nya juga 80 juga pada apa X2 gitu ya dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan subject to. Subject to-nya nanti kita akan lihat nih. Ketika ini ada X1, X2, X4, X7, maka ini yang di dalam matriks ini yang ada nilainya 1 gitu ya. 1 1 1 1 ya. Berarti di sini ada 1 2 4 dan 7 begitu ya. Kurang lebih begitu ya. 1 2 4 dan 7 ya. Yang dimasukkan 1 X1, X2, X4 dan X7. Ini lebih besar sama dengan 1. Begitu juga pula dengan yang di bawahnya di baris berikutnya. Ini lebih banyak. Ya, maka ini X1, X2, X5, X6 dan X7. 1 X2, X5, X6 dan X7. Ya, ini subject to-nya juga lebih besar sama dengan begitu seterusnya sampai ke bawah. Maka ini akan menjadi subject to, akan menjadi fungsi pembatasnya. Nah, ini
akan kita selesaikan nanti dengan menggunakan solver. Kita masukkan angkanya, nanti di solver itu akan menghasilkan satu hasil running gitu, seperti itu. Nah, mungkin kira-kira begini ya, teman-teman sekalian, sehubungan dengan mathematical model, khususnya untuk yang greedy heuristik, yang penting dalam kasus ini adalah kita sebetulnya adalah memodelkan. Ya, memodelkan dengan kasus yang tersebut itu kira-kira ya fungsi tujuannya itu jadi seperti apa, fungsi batasnya jadi seperti apa. Ya, semoga ini bisa memberikan satu penjelasan yang cukup lengkap, yang cukup baik, dan mungkin nanti ini bisa dilanjutkan dengan mengerjakan begitu ya sebuah kasus-kasus yang relevan dengan tiap metode. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.